Halo. Sobat Tani Maluku di mana saja berada, episode pertama kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Kepala BRMP Maluku, Putra Blitar. Kurang lebih 3 bulan beliau berada di BRMP Maluku sebagai number one. Selama 3 bulan ini beliau telah menjelajahi semua daerah sentra padi. Olehnya itu pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Pak Gunawan. Kita berbincang-bincang tentang program swasembada pangan Astacita. Tentu jadi harapan besar bagi kemandirian pangan di Indonesia. Bagaimana Bapak Kepala BRMP Maluku dalam mendorong tercapainya program swasembada tersebut. Baik, makasih Pak Ahsan dan Sobat Tani Maluku yang berbahagia. Jadi ini edisi perdana yang luar biasa, saya kira sangat bagus kita bincang-bincang terkait dengan swasembada pangan. Berbicara terkait dengan swasembada pangan, tentu kita ingat Astacita dari Bapak Presiden Prabowo, di salah satunya itu bagaimana mewujudkan swasembada pangan nasional. Oleh karena itu, kita BRMP Maluku sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Pertanian maka ikut mendukung bagaimana swasembada pangan itu bisa terwujud. Nah, kalau berbicara itu berdasarkan dari keputusan Menteri di nomor 109 kemudian direvisi di 458 terkait dengan penanggung jawab swasembada pangan, maka Kepala BRMP Maluku itu sebagai penanggung jawab tingkat provinsi, Pak Ahsan. Kemudian para Katimker, kemudian para pejabat fungsional itu menjadi penanggung jawab di tingkat kabupaten. Ya, jadi kalau berbicara Maluku, kita ada program untuk komoditas padi sawah, kemudian juga untuk padi gogo. Nah, di Maluku ini untuk sentra padi sawah itu ada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Buru, kemudian Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Sementara kalau untuk padi gogo itu tersebar di 11 kota dan kabupaten di Maluku. Gitu Pak Ahsan. Siap. Terkait modernisasi pertanian yang sering disebut sebagai kunci swasembada pangan, strategi apa yang sering dilakukan BRMP untuk memastikan Astacita benar-benar terwujud? Baik, makasih. Jadi sesuai dengan tusi kita BRMP sebagai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, tentu unsur modernisasi itu sangat penting bagaimana mendukung swasembada pangan. Nah, di lapangan pertanian itu sudah tidak lagi yang konvensional, misalnya mulai dari olah lahan. Sekarang tidak lagi cangkul, Pak Ahsan ya. Siap. Sekarang bagaimana menggunakan traktor, baik itu traktor roda 2, roda 4, itu sebagai salah satu contoh bagaimana menggunakan modernisasi. Kemudian alat tanam, misalnya kita menggunakan transplanter. Kemudian penyiang, itu kita menggunakan alat menyiang. Bahkan nanti ketika panen kita pakai combine harvester. Jadi yang konvensional itu coba kita tinggalkan, kita bagaimana menerapkan modernisasi mulai dari olah lahan sampai kepada panen, karena dengan penggunaan modernisasi itu sangat efisien baik terhadap biaya input maupun proses pelaksanaan budidaya itu. Contohlah misalnya combine harvester itu. Jadi combine harvester kalau kita panen secara konvensional itu kehilangan hasil itu bisa sampai 10-14%. Tapi ketika kita menggunakan combine harvester itu bisa hanya 2%, Pak. Jadi kita bisa menekan kehilangan hasil. Maka dengan itu kita bisa menguntungkan untuk petani. Begitu, Pak Hasan. Siap. Selanjutnya, apa contoh nyata kontribusi BRMP di lapangan yang langsung dirasakan petani, khususnya dalam mendukung target swasembada? Baik, terima kasih. Jadi peran BRMP di lapangan saya kira sangat banyak, karena kita tahu bahwa penanggung jawab para LO, kemudian para penyuluh dari BRMP kita terjunkan di lapangan untuk berkoordinasi dengan penyuluh yang ada di daerah.
Kemudian yang kedua, bagaimana penyuluh kita melakukan bimbingan teknis terkait dengan budidaya, baik itu padi sawah maupun padi gogo. Kenapa bimbingan teknis itu penting? Itu untuk meningkatkan kapasitas, baik itu kapasitas petani sebagai pelaku utama maupun kapasitas penyuluh setempat sebagai pendamping agar budidaya baik itu padi sawah, padi gogo itu bisa hasilnya maksimal gitu. Jadi keuntungan dirasakan oleh petani. Begitu Pak Hasan. Iya, baik Pak. Luar biasa penjelasan yang didapatkan dari Bapak pimpinan BRMP Maluku. Ini Pak, swasembada pangan butuh kolaborasi. Bagaimana BRMP Maluku membangun sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh dan petani agar tercipta asta cita bukan sekedar wacana. Jadi kesuksesan swasembada pangan tentu tidak bisa dilakukan oleh BRMP sendiri, mesti harus berkolaborasi. Nah, selama ini kita berkolaborasi baik itu dengan Dinas Pertanian Provinsi, kemudian Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten untuk memastikan bahwa luas tambah tanam kita, karena indikatornya adalah luas tambah tanam dan luas panen itu mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pusat. Jadi kolaborasi itu dilakukan dengan Dinas Pertanian Provinsi, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk penyuluhnya, kemudian juga Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Perkebunan di Ambon, itu sebagai LO untuk padi gogo. Kemudian juga kita kolaborasi dengan BWS, Balai Wilayah Sungai, itu sebagai pendorong untuk irigasinya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan TNI, dengan Dandim beserta jajaran untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan di Maluku ini, Pak Hasan. Selanjutnya Pak, kalau bicara jangka panjang, apa yang Bapak bayangkan tentang wajah pertanian Indonesia setelah Atta Cita berhasil diwujudkan dengan dukungan BRMP? Bagaimana Bapak melihat program jangka panjangnya dengan BRMP ini? Silakan Pak. Betul, jadi memang harapan terbesar kita kalau swasembada pangan nasional itu terwujud, tentu kebutuhan pangan itu akan tercukupi secara nasional oleh kita sendiri, dari kita oleh kita sendiri. Jadi kita yang biasanya misalnya impor, kita tidak lagi impor, bahkan kalau bisa ekspor. Nah, khusus di Maluku ini dengan potensi wilayah yang kepulauan itu menjadi tantangan. Ketika nanti swasembada pangan terwujud, maka kita tidak lagi ekspor dari tetangga sebelah. Jadi misalnya dari Sulawesi, dari Jawa. Jadi Maluku dicukupi oleh Maluku sendiri. Nah, tentu itu tantangan kita karena memang Maluku itu adalah khasnya adalah kepulauan kan. Jadi itu menjadi tantangan terbesar kita karena kepulauan, maka bagaimana kita wujudkan ini swasembada pangan di Maluku ini, Pak. Amin, amin. Baik Pak Pimpinan, Katong Tani Update pada pagi hari ini telah berbincang-bincang dengan number one BRMP Maluku. Dalam hal ini beliau sangat lugas memberikan respon apa yang kami sampaikan. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, olehnya itu kita berikan aplaus kepada beliau. Nah, itu. Ya, kita salaman Pak. Baik. Ya, makasih Pak Hasan. Siap. Sukses BRMP Maluku. Sukses. Ya.